Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughlika wal khatimi lima sabaqa. Nasirul hakim bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Dalam kesempatan ini, ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengetahuan dengan kawan-kawan ulun, dengan keluarga-keluarga ulun, sahabat ulun, dan juga pengunjung channel YouTube kami dan subscriber kami dimanapun berada. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 76 video yang memuat tentang masalah ilmu tasawuf dan ada 16 video yang memuat tentang masalah fikih dan sekitarnya, dan sudah ada hampir 15 yang mengisahkan tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pian seberataan yang ingin terus mengikuti video-video kami selanjutnya, silahkan subscribe supaya nyaman mencari channel YouTube kami ini. Dalam kesempatan ini kita masih membicarakan tentang riwayat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pindah ke negeri Madinah, barulah beliau merasakan ketenangan karena di sekeliling beliau, di tengah-tengah beliau banyak orang-orang yang mencintai beliau, menghormati beliau, yang sewaktu-waktu bersedia memberikan hartanya dan juga jiwa raganya untuk membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah pertama kali datang dan tinggal di rumah Abu Ayyub. Tiada henti-hentinya orang-orang datang mendengarkan pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan rumah tempat tinggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu didirikanlah pada akhirnya sebuah masjid yang tempat masjid sekarang ini. Di sekeliling masjid itu juga dibangun beberapa rumah untuk tempat kediaman. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada kaum muslimin dan muslimat yang asalnya dari Mekah itu untuk menjemput keluarga-keluarganya yang masih ada tertinggal di Makkah. Yang masih tertinggal di Makkah dan sudah pindah sebagian daripada keluarga, nama keluarga di Makkah ada disuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil supaya dibawa juga ke Madinah barataan. Apabila datang orang hijrah, kemudian datang orang-orang dari Makkah ke Madinah. Orang Madinah itu yang sudah Islam, sudah beriman dengan Allah Ta'ala dan dengan Rasulullah. Mereka berlomba-lombalah untuk membawa bemalam ke rumah mereka. Nah, jadi barataan hendak membawa bemalam jasaikung malam wadah aku. Akhirnya kayak apa? Terpaksalah diundi masing-masing. Nah, jadi saat berundian siapa nang gugur undiannya nang itu nang membawa berabut, artinya masing-masing hendak membawa bemalam ke rumah. Penduduk Madinah itu dinamai dengan kaum Ansar. Nah, jadi penduduk Madinah dinamai dengan kaum Ansar. Orang-orang yang memberikan pertolongan artinya karena mereka telah menolong Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin dan muslimat yang pindah daripada Makkah ke Madinah. Jadi ditolong bertahan oleh mereka. Kemudian orang-orang yang pindah daripada Makkah ke Madinah disebut dengan kaum Muhajirin. Untuk merapatkan perhubungan di antara mereka orang Muhajirin dan kaum Ansar, dipersaudarakanlah
mereka sesama. Jadi model kayak berdaksanakan sudah bertahan antara orang muslimin dengan muslimin dan muslimat yang asalnya dari Mekah awan di Madinah tadi bersaudara, sudah menjadi suatu persaudaraan. Di sekeliling negeri Madinah itu, artinya dikelilingi Madinah itu telah lama tinggal golongan orang-orang bangsa Yahudi. Nah, jadi mulai zaman dahulu sudah di sekitar Madinah itu sudah ada tempat tinggal orang-orang Yahudi. Yahudi itu ada beberapa kelompok, yaitu Bani Pinqaq, Bani Nadir, dan Bani Qarizah. 3 bani ini atau 3 suku ini adalah bangsa Yahudi. Jadi tiga marga, ujar kita tuh 3 marga ini yang berasal mereka itu adalah bangsa Yahudi. Sebelum Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah, dan jadi sebelum Nabi Muhammad pindah ke Madinah, mereka selalu mengatakan kepada orang-orang Arab. Jadi bukan Yahudi ini berkisah non orang Arab berkisah bahwasanya ada nabi yang akan datang pada saat itu, akan datang pada masa ini, pada zaman ini seorang nabi yang baru. Orang-orang Yahudi tadi sering mengesah-ngesahkan bahwasanya akan datang seorang nabi. Jadi berkisah lawan orang Arab yang ada di Madinah akan datang seorang nabi pada masa itu, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kata orang Yahudi. Ketika Nabi Muhammad SAW telah pindah ke Madinah, orang-orang Yahudi itu sebahagian datang kepada Nabi masuk Islam. Jadi ketika Nabi pindah ke Madinah, orang-orang Yahudi tadi sudah yakin bahwa akan datang seorang Nabi pada masa itu, tahu bahwa nabinya sudah ada dan nabinya itu sudah di Madinah, mereka datang kepada Nabi dan masuk Islam. Seperti Abdullah bin Salam. Nah, jadi Abdullah bin Salam ini seorang Yahudi. Beliau adalah seorang pendeta besar. Jadi itu pendeta besar di dalam agama Yahudi. Beliau ketika datang Nabi Muhammad SAW ke Madinah, beliau berpindah agama, itu masuk kepada agama Islam, berislam dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau adalah di dalam Yahudi itu beliau adalah seorang pendeta, jadi itu seorang ulama daripada ulama Yahudi. Di antaranya juga Yamin bin Umar. Yamin bin Umar ini ada seorang Yahudi yang juga adalah masuk Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Sa'ad bin Wahab dan yang lain-lain. Tetapi kebanyakan daripada mereka itu tidak ada hendak masuk Islam. Itu sebahagian saja orang Yahudi ini yang hakun masuk Islam, yang terbuka untuk hatinya untuk masuk Islam. Sedangkan yang lain-lain lebih banyak kada masuk Islam, tetap dengan keadaan mereka itu sebagai Yahudi. Golongan-golongan ini adanya kelompok-kelompok yang tiga suku tadi, yang 3 marga dan yang berbangsakan dengan bangsa Yahudi, tetap diperlakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan baik. Nah, jadi Muhammad SAW itu sekalipun bertetangga dengan orang-orang Yahudi, mereka tetap baik dengan orang Yahudi. Dan dibuatlah perjanjian damai. Jadi diulah Nabi dengan Yahudi tadi perjanjian damai, bahwasanya masing-masing menjalankan agama dengan tiada boleh mengganggu. Jika musuh menyerang, maka hendaklah bersama-sama melawannya. Nah, jadi Nabi kita Yahudi kada usah hatinya bermusuhan, kita damai aja Nabi dalam perjanjian, masing-masing menjalankan agama kami Islam, menjalankan kami agama Islam, dan bukan Yahudi menjalankan agama Yahudi. Tetapi bila ada orang menyerang kota Madinah, menyerang siapakah? Menyerang Yahudi kah? Orang mukmin tetap membela. Kemudian bila orang mukmin diserang, Yahudi tetap membela dalam perjanjian. Kenapa? Untuk mempertahankan negeri Madinah daripada serangan orang-orang yang di luar Madinah. Artinya semua orang Madinah dia apapun agamanya, itu baik itu agama Yahudi ataupun agama Islam, bersatu untuk menjaga kekuatan negeri Madinah tadi. Inilah diantaranya orang pendeta orang Yahudi yang masuk Islam dan berpangkatkan sebagai pendeta, yaitu Abdullah bin Salam, yang akhirnya menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Sekiranya inilah yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bagi kita orang-orang Islam, orang-orang mukmin,
mencintai Nabi adalah merupakan sebuah kewajiban dan adalah kesempurnaan iman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.